Utsman bin Affan menjabat sebagai khalifah semenjak 23 sampai 35 Hijriah atau 644 sampai 656 Masehi. Masa pemerintahannya adalah yang terpanjang dari semua khalifah di zaman para Khulafaur Rasyidin, yaitu selama 12 tahun. Tetapi sejarah mencatat tidak seluruh masa kekuasaannya menjadi saat yang baik dan sukses baginya. Zaman pemerintahan Utsman dibagi menjadi dua periode, yaitu 6 tahun pertama merupakan zaman kejayaan dan tahun terakhir merupakan zaman pemerintahan yang buruk. Pada masa-masa awal pemerintahannya, Utsman melanjutkan kesuksesan para pendahulunya, terutama dalam perluasan wilayah kekuasaan Islam. Utsman bin Affan berhasil memperluas wilayah kekuasaan. Daerah-daerah yang strategis sudah dikuasai Islam seperti Mesir dan Irak, terus dilindungi dan dikembangkan dengan melakukan serangkaian ekspedisi militer yang terencanakan secara cermat. Kekuasaan wilayah pada saat itu sudah terbentang dari Afrika sampai ke Romawi hingga wilayah Asia, Persia, Turki, Afghanistan, dan Pulau Cyprus. Kelak Islam tersebar ke seluruh pelosok dunia pada masa Utsman telah dibentuk armada laut yang cukup tangguh yang memperkuat angkatan perang Islam dan melancarkan ekspedisi wilayah kekuasaan Islam. Jadi 6 tahun pertama pemerintahan Utsman ditandai dengan perluasan wilayah kekuasaan Islam. Langkah Utsman selanjutnya adalah menyusun atau membukukan kitab suci Al-Quran setelah terhimpun pada masa Khalifah Abu Bakar Asy-Syiddiq. Penyusunan Al-Quran dimaksudkan untuk mengakhiri perbedaan-perbedaan serius dalam bacaan Al-Quran. Sebagian bacaan itu tercampur dengan kesalahan dan mempertahankan bacaannya masing-masing. Para sahabat amat khawatir kalau perbedaan tersebut akan membawa perpecahan dan penyimpangan pada kaum muslimin. Akhirnya, mereka sepakat menyalin lembaran pertama yang telah dilakukan oleh Abu Bakar yang disimpan oleh Siti Hafsah atau istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya, dibentuk tim penyusun Al-Quran yang diketuai oleh Dewan yaitu Zaid bin Sabit. Keberhasilan yang lain pada segi perekonomian, yaitu pelaksanaan Baitul Mal. Utsman hanya melanjutkan dari khalifah sebelumnya, yaitu Abu Bakar dan Umar. Namun Utsman dianggap telah melakukan korupsi karena terlalu banyak mengambil uang dari Baitul Mal untuk diberikan kepada kerabat-kerabatnya untuk memperlancar ekonomi dalam hal perdagangan. Kemudian ia melakukan perbaikan fasilitas seperti perbaikan jalan-jalan dan lain sebagainya. Bidang lain yang juga berkembang pesat adalah sosial budaya dan pendidikan. Pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan erat kaitannya dengan perluasan wilayah Islam. Perluasan Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi dilakukan karena semakin bertambah banyaknya umat Islam yang melaksanakan ibadah haji setiap tahunnya. Setelah melewati saat-saat yang gemilang pada 6 tahun terakhir masa kekuasaan Khalifah Utsman menghadapi berbagai pemberontakan dan pembangkangan di dalam negeri yang dilakukan oleh orang-orang yang kecewa terhadap tabiat Khalifah dan beberapa kebijakan pemerintahannya. Tuduhan nepotisme dan pemborosan uang negara. Tuduhan nepotisme terjadi karena Utsman dianggap mengangkat pejabat-pejabat dari kerabatnya sendiri. Akan tetapi sebetulnya kekacauan itu sudah dimulai sejak pertama Utsman terpilih menjadi khalifah. Konflik politik pada masa pemerintahan Utsman bin Affan salah satunya adalah nepotisme. Salah satu kebijakan Utsman pada masa pemerintahannya yaitu membebaskan para sahabat kemanapun mereka suka. Tindakan ini wajar sesuai dengan watak Utsman yang lemah lembut, tak sampai hati, pemurah, dan toleran. Utsman mungkin juga sedang memikat hati mereka karena kebijakan-kebijakannya tak jarang bertentangan yang para sahabat pikirkan. Ia mungkin sudah merasa bahwa ia telah mengambil berbagai kebijakan yang tidak mesti diterima oleh para sahabat. Karena itu adalah penting baginya untuk mengangkat harkat dan martabat mereka. Dengan begitu, mereka diharapkan untuk tidak melakukan revolusi atau sekedar marah.
Selain itu, pada masa pemerintahan Utsman yang dijadikan pejabat pemerintah adalah saudara Utsman sendiri. Sebagai contoh, di masa Utsman, Muawiyah dipertahankan menjadi gubernur Syam, lalu saudara sepersusuannya Abdullah bin Sa'ad sebagai gubernur Mesir, lalu sepupu lain ditunjuk di Abdullah bin Amir di Basrah, dan Sa'id bin Al-As di Kufah. Pemerintahan Utsman berlangsung selama 2 periode, masing-masing 6 tahun kejayaannya. Di periode pertama membuatnya dipilih lagi memimpin di periode kedua. Namun di periode kedua terjadi perpecahan dan pemberontakan. Utsman diprotes karena jabatan-jabatan strategis di pemerintahan diberikan kepada keluarganya dari Bani Umayyah. Ini menyebabkan Utsman lemah di pemerintahan dan ia tak dapat berbuat banyak terhadap keluarganya. Pada tahun 35 Hijriah atau 655 Masehi, sekitar 1.500 orang datang ke Madinah untuk memprotes kebijakan Utsman ini. Karena tak dianggapi, protes berubah menjadi pemberontakan. Sebagian juga dihasut oleh Abdullah bin Saba, seorang Yahudi yang disebut pura-pura masuk Islam dan kerap menyebar fitnah. Akibatnya rumah Utsman dikepung dan ia didesak mundur sebagai khalifah. Seorang pemberontak bernama Al-Ghafiqi berhasil masuk lewat atap dan membunuh Utsman, yang pada akhirnya beliau meninggal syahid pada 18 Zulhijjah 35 Hijriah, tepatnya pada bulan Juni tahun 656 Masehi, hari Jumat setelah Asyar. Beliau radhiyallahu anhu meninggal di usia 82 tahun dan beliau dimakamkan di pemakaman Baqi, Madinah.